Yang kedua, kalau dikatakan tasyabbu bil kuffar, ikut-ikutan dengan orang kafir, maka pertama kita katakan yang dimaksudkan adalah memang yang merupakan adat-adat khusus mereka dan dalam person-person ibadah yang mahdoh, yang memang tidak boleh kita ikut, atau memang person-person adat kadang yang menjadi kekhususan mereka dan bisa memberikan mudarat kepada kita ketika mengikutinya. Untuk ini ya tidak jelas ya dari mana datangnya atau siapa yang memulainya. Nanti kita akan sebutkan beberapa contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apakah jika memang benar ini dari orang kafir, apakah semua orang yang datang dari orang kafir tidak boleh kita ambil, kita akomodir masuk ke dalam bagian taktik dan strategi dan sarana yang ada dalam umat Islam? Jangan kita lupa peristiwa bersejarah Khandaq, perang Ahzab. Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin dengan keberadaan seorang Salman Al-Farisi, yang ketika Nabi SAW meminta pendapat para sahabat bagaimana menghadapi Ahzab, sekutu kaum musyrikin dan kaum Yahudi yang bersepakat untuk memerangi kaum muslimin, maka Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin dengan keberadaan seorang Salman yang datang dari Persia dan memberikan usulan kebiasaan orang Persia dalam berperang dulu, yaitu membuat parit dan khandak. Dan Nabi SAW tidak mengatakan man tasyabbah biqaumin. Beliau tidak mengatakan itu milikmu orang Majusi Persia, tidak. Bahkan beliau jadikan bagian dari strategi jihad dan sarana jihad waktu itu. Dan masih sampai hari ini bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan seperti itu. Padahal apa asalnya? Dari Persia. Dan hingga hari ini mungkin orang Persia juga tetap melakukan yang seperti itu. Maka kita tidak katakan tasyabuh dengan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara ijtihad beliau di pemerintahan beliau yang sangat mulia adalah merapikan dawawin, administrasi, para pegawai, para mujahidin dan seterusnya untuk pembagian Baitul Mal dan yang lainnya. Dan manajemen yang begitu rapi seperti ini mungkin telah ada sebelumnya dari umat-umat di luar umat Islam. Belum ada di zaman Nabi SAW dan mungkin menjadi bagian dari umat-umat sebelum umat Islam. Tapi tidak mengapa, ini masalah dunia dan tidak mengapa kita mengambil yang sah, yang boleh, yang tidak memudaratkan agama kita. Dan yang ketiga, ya banyaklah contoh-contoh, ya banyak contoh-contoh wasail-wasail, sarana-sarana elektronik dan sebagainya, dan termasuk sistem-sistem yang ada di perguruan tinggi saat sekarang, ya 6 tahun, ya 7 tahun, 4 tahun, dan sistem-sistem manajemen yang ada di perguruan-perguruan tinggi dan semacamnya ini adalah banyak diadopsi dari orang di luar Islam yang sampai sekarang masih digunakan di banyak universitas perguruan tinggi kaum muslimin, dan tidak seorang pun di antara ulama kita yang membid'ahkan. Ya, tidak ada universitas di zaman Nabi SAW dengan aturan-aturan yang seperti itu, dengan tahun-tahunnya. Ya, begini tahun kalau kampus, ya kalau SMA begini tahun dan sebagainya, itu tidak pernah dipermasalahkan oleh ulama kita. Intinya, ini tidak bisa langsung diklaim sebagai bentuk tasyabuh yang terlarang, jika memang adalah produk dari mereka.